datang di program berita hari ini. Kami hadir dengan perkembangan terbaru dari kasus kopi sianida yang kembali menjadi sorotan publik di Indonesia. Kasus yang melibatkan Jessica Kumala Wongso ini kembali ramai diperbincangkan setelah munculnya berbagai sudut pandang baru serta perhatian publik terhadap proses hukum yang telah berlangsung. Kasus kopi sianida bermula pada tahun 2016 ketika Wayan Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum kopi di sebuah kafe di kawasan Grand Indonesia. Setelah melalui proses penyelidikan dan persidangan yang panjang, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun dalam beberapa waktu terakhir, kasus ini kembali mencuat ke publik. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai tayangan dokumenter, diskusi di media sosial, serta analisis ulang dari sejumlah pihak mempertanyakan beberapa aspek pembuktian dalam persidangan. Dakwa untuk kasus ini keluar dari dalam restoran. Jadi ada dia masuk kemudian dia keluar pada pukul itu 16.14.05. Ya, masuk dengan membawa paper bag. Ya, di zoom in lagi ya. Majuin ya. Itu dia. Geser terus ya. Maju lagi. Tas coba, tas ada. Tas coklat. Baju coklat. Majukan frame-nya. Celana. Yang bagus celana ada celana. Celana. Iya. Di zoom in di perbesar. Iya, jumlahnya 3. Lanjut. Ya itu dia. Itu ada dia pertama kali datang ke meja nomor 54 di zoom di perbesar. Didampingi sama salah satu petugas restoran. Kursor. Ya. Pada 16.17.40 J berdiri meninggalkan meja nomor 54 menuju ke ruang koktail. Itu pada pukul sekitar 17.40. Dia ke ruang koktail, kemudian masuk ke kamera ruang koktail. Ini di kamera di ruang koktail 16.18.01 di ruang koktail, pesan koktail 16.18.01. Ya. Kemudian 16.19.40 Pak Heri. Terdakwa foto selfie dibantu sama petugas, salah satu petugas, dengan menghadap ke arah meja 54, ke arah sekitaran situ. Sembilan 19.40. Iya, jadi Meja 54 di sini. Sebelah sana, di belakangnya petugas yang pegang kamera. Jadi pintu ada 2, yang pintu dia masuk itu arah yang meja, iya di sana. Kemudian 16.20.22 arah meja itu 16.24.6 tetap jalan. Kecilin, iya. Terus. Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait penggunaan bukti tidak langsung. Di sisi lain, pihak keluarga korban tetap meyakini bahwa putusan pengadilan telah tepat dan memberikan keadilan bagi korban. Perkembangan terbaru menunjukkan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kemungkinan peninjauan kembali atau review atas kasus tersebut. Meskipun hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait langkah hukum lanjutan. Diskusi publik yang semakin luas juga mendorong transparansi serta evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
Kasus kopi cyanida tidak hanya menjadi peristiwa kriminal, tetapi juga refleksi penting bagi sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap keadilan. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru seputar perkembangan kasus ini. Saya Fahri Ramadan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di berita berikutnya.